Audio Jungle. Audio Jungle. Tinggalkan Persib, Nick Kuipers ikuti jejak Geoffrey Castillion. Pemain asing Persib Bandung, Nick Kuipers memutuskan untuk sementara waktu pulang ke negara asalnya. Keputusan ini diambil Nick seusai Persib menghentikan seluruh agenda latihan tim, tepatnya sejak 3 November lalu. Pelatih Persib Robert Rene Albert memberikan libur. Hal ini dilakukan usai PSSI memastikan Liga 1 tak bisa dilanjutkan pada tahun ini. Dijadwalkan, kompetisi baru bisa digelar Februari tahun depan. Sementara itu, untuk waktu keberangkatannya ke Belanda, Nick belum bisa memastikannya. Yang pasti, hal tersebut akan terjadi dalam waktu dekat ini. Iya, saya berencana untuk pulang ke Belanda. Akhirnya karena saya sudah tinggal di sini, di Bandung sepanjang tahun, kata Nick Kuipers. Jika akhirnya saya akan pulang dulu ke Belanda, saya tidak tahu untuk berapa lama tapi saya akan kembali, ujarnya. Keputusan ini sejatinya sulit bagi Nick. Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai bek tersebut terpaksa harus meninggalkan bisnis kulinernya yang berada di Bandung. Namun, rencananya sudah bulat. Ia pun mengaku tak ada masalah terkait bisnisnya. Semua masih ada berjalan. Itu tetap berjalan, ucap Nick. Jadi tidak masalah, semuanya akan berjalan, tuturnya. Nick bukan satu-satunya pemain asing Persib yang memutuskan pulang ke negara asalnya. Sebelumnya, niat yang sama juga diutarakan oleh sang striker Geoffrey Castillion. Serupa dengan Nick, Geoffrey juga pulang ke Belanda. Terkait waktunya, Geoffrey dijadwalkan meninggalkan Bandung pekan depan. Kemungkinan besar pekan depan, ujar Geoffrey Castillion. Jadi saya akan merencanakannya semuanya sekarang, dan penerbangannya kemungkinan baru di pekan depan, ucapnya. Kompetisi tak jelas, nasib pemain dan pelatih Persebaya juga tak jelas. PSSI berencana menggulirkan kompetisi tahun depan, hanya belum ada kepastian kapan kick-off dilakukan. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso berharap agar segera ada kepastian. Itu dinilai penting, tak hanya untuk menyusun persiapan tim, tapi ada hal yang lebih penting mendesak untuk diselesaikan. Salah satunya adalah soal kontrak pemain. Ini menyangkut nasib pemain. Saya yakin kontrak mereka habis Desember nanti, kata Aji Santoso. Sejatinya, bukan hanya kontrak pemain yang habis Desember mendatang, kontrak tim pelatih juga demikian. Karena itu, Aji ingin kejelasan segera diberikan. Pelatih 50 tahun tersebut menjelaskan saat ini pemain, pelatih maupun staf ofisial tak sabar menunggu kepastian. Karena kalau Desember sudah habis, pemain dan pelatih kan butuh kepastian, tegas mantan pelatih Persela Lamongan tersebut. Aji pun setuju dengan ketegasan yang dilakukan sang manajer Chandra Wahyudi. Harus ada kepastian kompetisi diakhiri atau bagaimana, katanya. Sebelumnya, Chandra memang meminta PSSI tegas. Dia ingin kompetisi musim 2020 dihentikan saja, kemudian dilanjutkan kompetisi baru tahun depan. Aji mendukung ketegasan dari pihak manajemen. Kalau ada ketegasan, misal langsung fokus ke kompetisi baru tahun depan. Itu kan bagus, semuanya enak. Klub juga bisa langsung melakukan renegosiasi kontrak dengan pemain dan pelatih, kata mantan kapten Persebaya saat juara Liga Indonesia musim 1996 sampai 1997 tersebut. Hanya sebagai pelatih, Aji cuma bisa menunggu kepastian dari pihak federasi. Tapi menurut saya harus cepat ada keputusan, katanya. Selama menunggu, skuad Green Force julukan Persebaya dibubarkan. Belum ada kepastian kapan skuad kembali melakoni latihan, sebab tim pelatih juga masih menunggu langkah dari federasi. Selama libur, seluruh pemain tetap diwajibkan melakukan latihan mandiri. Aktivitas pemain selama libur juga terus dipantau pelatih fisik Keseli Jun Panam. Sementara, saya memantau latihan pemain lewat chatting saja, karena jauh sebelum libur latihan kami sudah sampaikan ke mereka untuk tetap berlatih, kata Geseli. Latihan yang dilakukan juga tidak terlalu berat, bertahap sih.
mulai tempo ringan ke sedang. Tambahnya, durasi latihan fisik itu bisa dilakukan sesuai kebutuhan, bisa 30 menit atau 1 jam. Hal itu dilakukan agar kondisi pemain tetap terjaga. Arema FC sambut 2 pemainnya yang lolos seleksi Garuda Select 3. Manajemen Arema FC menyambut positif 2 pemain didikan akademi klub yang berhasil lolos seleksi akhir Garuda Select Jilid 3. Kabar tersebut menjadi secercah kebahagiaan di tengah keterpurukan nasib kompetisi Liga 1 2020. 2 pemain itu adalah Muhammad Zulfikar Maliki gelandang dan Muhammad Iqbal Priyambudi striker. Keduanya masuk dalam daftar 26 pemain yang akan digembleng secara intensif di Inggris. Alhamdulillah, ini adalah kali kedua Akademi Arema berkontribusi dalam program Garuda Select. Sebelumnya, di edisi kedua ada 2 siswa Akademi Arema ikut terpilih, kata media officer Arema FC Sudarmarji. Sebelumnya, Arema FC mengirimkan 3 pemain. Sayang, pemain ketiga yakni Junior Eka Firmansyah gagal lolos meskipun sampai tahap seleksi final. Pencapaian ini diharapkan bisa ditiru dan dicontoh bagi pemain lain agar semakin semangat. Sudarmarji percaya Akademi Arema FC tak akan kehabisan stok untuk mengorbitkan para pemain bertalenta. Semoga ini menjadi motivasi besar bagi siswa Akademi Arema lainnya agar lebih giat berlatih dan lebih bekerja keras. Dengan bergabung di Akademi Arema, semua siswa mendapat kesempatan sama, tuturnya. Sudarmarji juga berpesan kepada Zulfikar dan Iqbal agar tidak terlena dan berpuas diri. Pencapaian ini diwajibkan mereka bekerja lebih keras lagi, karena tantangan dan rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Tentu kami berpesan agar tidak mudah puas dengan hasil yang diraih. Ini mungkin baru langkah awal. Masih ada ke depan ribuan bahkan jutaan langkah lagi yang harus dilakukan untuk menjadi pemain sepak bola yang sukses, pungkasnya. Mario Balotelli dapat kode untuk gabung ke Persija Jakarta. Sejak dilepas Brescia pada akhir musim lalu, Mario Balotelli belum memiliki klub baru. Beberapa orang mencoba untuk memberi kode serta mengajak Balotelli untuk gabung ke klub favoritnya termasuk ke Persija Jakarta. Kode agar Mario Balotelli mau gabung ke Persija Jakarta memang tidak datang dari pihak klub secara resmi. Ajakan itu datang dari salah seorang penggemar Persija yang menuliskannya di kolom komentar unggahan di Instagram pemain asal Italia itu. Mario Balotelli memang terbilang jarang memperbarui unggahan Instagram pribadinya. Unggahan terakhirnya adalah pada 23 Oktober 2020, yakni video ketika dia mencetak gol untuk Manchester City ke gawang rival Manchester United. Gol itu terutama selebrasinya memang cukup populer. Kala itu, Balotelli melakukan selebrasi dengan gaya kalem sambil menunjukkan tulisan di kaos yang dikenakan di balik jersey Manchester City. Tulisnya adalah "Why always me?" atau "Kenapa selalu aku?". Tulisan itu menjadi curhatan hati Balotelli yang jengah karena selalu menjadi bahan pembicaraan negatif. Dimulai dari aksi-aksi gila di luar lapangan hingga perseteruannya dengan manajer Manchester City kala itu, Roberto Mancini. Keterangan yang dituliskan Mario Balotelli dalam unggahan video itu cukup sederhana. Dia hanya menandai akun Instagram @ManchesterCity serta memberikan simbol hati berwarna biru muda. Meski begitu, reaksi yang muncul dari unggahan tersebut justru beragam. Di antaranya adalah kode hingga ajakan agar Balotelli mau bergabung ke klub kesayangan masing-masing. Paling banyak muncul adalah ajakan untuk gabung ke klub Turki Besiktas. Salah satunya adalah "Come to Besiktas". Menariknya, di antara beragam komentar tersebut muncul satu yang menarik dari pemilik akun @danangbagas_. Akun milik Danang Bagas Nurcayo itu justru memberikan kode agar Mario Balotelli mau mempertimbangkan untuk gabung ke Persija Jakarta. "Come to Persija", tulisnya. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda ke klub mana Mario Balotelli akan berlabuh sejak Brescia terdegradasi dari Serie B pada akhir musim 2019-2020.
kontrak Mario Balotelli tak lagi diperpanjang. Kini penyerang berumur 30 tahun tersebut masih mencari klub ke-9 yang dibela sepanjang karirnya.